Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Angga Sipit 195. Nah oke guys, jadi video kali ini berhubung masih banyak banget yang belum paham tentang cara merubah arus AC ke DC ya pada motor. Jadi mau saya jelaskan guys ya. Tapi dengan catatan ini mau saya jelaskan dengan sepengetahuan saya aja ya, dengan setahu saya dan sepengalaman saya guys ya. Karena saya bukan mekanik dan saya bukan bengkel, saya cuman hobi aja guys. Jadi mau saya jelaskan ya. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu arus AC itu apa dan arus DC itu apa gitu guys ya. Jadi mau saya jelaskan sedetail mungkin dan mohon maaf ya, jangan di skip dulu guys, biar kalian paham ya. Jadi arus AC itu arus bolak-balik ya, arus AC itu namanya arus bolak-balik atau arus yang ngambil dari spool gitu ya, arus yang ngambil dari regulator gitu ya. Nah kalau arus DC itu arusnya arus searah, artinya arus stabil gitu ya. Karena apa? Karena inputnya itu ngambilnya itu dari aki. Jadi gini guys, arus AC itu ini lebih sederhananya ya, arus AC itu arusnya itu ngambil dari spool, dari perputaran spool gitu ya, perputaran magnet gitu ya. Jadi kelistrikan lampu bakal nyala, bakal hidup lampu ya ini. Nah lampu bakal hidup ketika mesin motor hidup gitu ya, ketika mesin motor hidup. Nah kalau arus AC gitu ya, jadi lampu bakal nyala ketika mesin motor hidup. Beda dengan arus DC. Kalau arus DC karena inputnya atau pemasukan arusnya, input listriknya ngambil dari aki. Jadi walaupun mesin motor hidup, aki ada gitu, aki tegangan aki normal, ketika kunci kontak di on kan, terus pencet saklar, lampu bakal hidup gitu ya, tanpa mesin motor hidup gitu guys. Oke. Jadi seperti motor-motor tahun sekarang yang menggunakan lampu berjenis LED seperti Beat Deluxe contohnya ya, atau ya pokoknya motor-motor sekarang banyak ya yang sudah menggunakan full DC gitu guys. Oke. Jadi mau saya jelaskan, ini saya udah ada skema gambarnya ya. Ini skema gambar untuk di kelistrikan bit karbu. Sebenarnya untuk motor apapun sama aja gitu ya, asalkan kita tahu kabel dari saklar lampunya gitu guys. Jadi gini guys, nah ini kita harus kenalan dulu dengan kabel-kabel yang ada di spool. Jadi ini khususnya untuk kelistrikan di bit karbu ya, tapi untuk motor apapun sama sih. Jadi ada 3 kabel dari spool ini, ada kabel warna putih, ada kabel warna kuning, dan kabel warna biru garis putih. Nah biru garis putih ini bukan masuk ke kelistrikan, karena kabel biru garis putih ini kabel pulser gitu ya, beda lagi ini jalur pengapian. Nah kalau untuk kabel warna kuning ini untuk input dari spool ke kiprok ya, input kelistrikan ini guys. Kabel warna kuning input kelistrikan ya, dan kabel warna putih ini sebagai pengisian aki menuju ke kiprok, dari kiprok keluar kabel warna merah. Nah, kabel warna merah ini masuk ke aki dan bercabang, ada sikring di sini ya, dan bercabang menuju ke kunci kontak. Ini untuk menghidupkan CDI, gitu guys ya. Nah, kabel warna kuning ini kan tadi input kelistrikannya dari spool ke kiprok, di cabang masuk ke saklar lampu ya, karena ini input kelistrikan lampu ya. Ini input kelistrikan lampu masuk ke saklar. Nah caranya gimana kalau mau DC? Jadi caranya gini guys, kabel yang dari kiprok yang warna kuning ya, kabel warna kuning ini diputus di sini, diputus. Lalu yang dari saklar kan ada kabel warna kuning juga dari saklar, di jumper dimasukkan ke kunci kontak, keluaran kunci kontak, bukan kabel standby. Jadi kabel keluaran kunci kontak itu bakal ada arus ketika kunci kontak dihidupkan gitu guys ya. Jadi ada 2 kabel di kunci kontak, ada kabel warna merah dan kabel warna hitam garis merah. Nah warna merah itu kabel standby, 12 volt standby ya. Jadi mau kunci kontak di on kan atau di off kan, itu arusnya bakal terus ada gitu ya. Beda dengan kabel warna hitam garis merah. Kalau warna hitam garis merah
ketika kunci kontak di off kan nggak ada arus, tapi kalau kunci kontak di on kan itu bakal ada arus gitu guys ya. Jadi yang dari saklar ini, kabel kuning yang dari saklar yang tadinya menuju ke ini, ke kiprok, ini di jumper ke keluaran kunci kontak gitu guys. Jadi langsung saja kita ke motornya ya, biar lebih paham. Nah, di sini ada soket ya. Ini soket dari kabel spool di sini nih. Ini kabel spool masuk ke sini, dan di sini ada 3 kabel yang tadi saya jelaskan. Ada kabel warna biru garis putih, ada kabel putih, terus ada kabel warna kuning ya. Nah, kalau mau di DC-in, jadi kabel kuning yang dari sini diputus guys, diputus lalu dilakban ya. Jadi biar nggak ada arus kelistrikan yang menuju ke kiprok gitu ya, biar aman lah gitu ya, biar safety. Nah, kalau mau arus DC, kalau mau dirubah ke arus DC, itu dipastikan dulu tegangan aki harus normal ya. Jadi normalnya aki itu berapa sih gitu ya. Jadi normalnya aki, tegangan aki itu harus di atas 12,4 volt ya, harus di atas 12,4 volt. Jadi kalau di bawah 12,4 volt itu perlu pengisian akinya ya, perlu dicas akinya guys. Jadi gitu ya. Atau kalau misalnya akinya sudah soak banget, udah 11 volt atau 10 volt, itu perlu ganti aki gitu ya. Jadi bakal kurang stabil lah kalau DC, tapi akinya kurang normal gitu ya, soak gitu guys. Dan perlu diperhatikan juga untuk spool dan kiprok harus normal gitu guys. Jadi normalnya ini ya, ini saya kasih apa ya disebutnya, pokoknya saya jelasin ya. Ini di kiprok ini ada 4 kabel. Ada kabel hijau sebagai massa, kabel kuning sebagai tadi ya, sebagai input kelistrikan lampu. Nah, terus ada kabel putih sebagai pengisian dari spool menuju ke kiprok. Dari kiprok ini dikonversi kabel putih ini ya, kan masuk kiprok nih, dikonversi dari kiprok ini menjadi arus DC. Yang tadinya kabel putih ini ke arus AC ya, karena dari spool. Jadi dikonversi oleh kiprok menjadi arus DC dan keluarlah kabel merah. Nah, kabel merah ini untuk pengisian aki guys. Untuk pengisian aki di sini ya, masuk ke aki, lalu di cabang ada sikring dan masuk ke kunci kontak gitu guys. Jadi kabel merah ini udah DC gitu ya, kabel merah ini. Nah, caranya, caranya ya untuk merubah arus AC ke DC ini di sini guys, di bagian depan. Jadi bit karbu ini ada soket di sini nih, yang ketutup ini ya. Ada soket yang 6 kabel ini guys ya, bisa dilihat. Nah, ada soket yang 6 kabel. Jadi ini warna kuning yang dari sini ya, yang dari kabel sini nih, dari kabel kiprok ya, yang tadi di cabang ya. Jadi masuk ke sini. Nah, disinilah. Ini yang dari bawah ya, dari kiprok nih, kabel yang dari kiprok ke sini, dan disinilah kabelnya ya. Ini saya putus karena sudah di DC-in ya. Nah, tadinya nyambung nih kabel kuning ini nih kabel kuning. Nah, kabel kuning ini tadinya nyambung ke sini, lalu diputus. Setelah diputus, ditambah kabel di jumper masuk ke keluaran kunci kontak yang kabel warna hitam garis merah ya. Jangan warna hitam, jangan yang warna merah gitu ya, itu beda. Yang warna hitam garis merah gitu guys, oke. Nah, setelah itu ya udah gitu, itu bakal full DC gitu ya, bakal full DC depan belakang gitu. Kalau dari sini juga bisa nih ya. Jadi kabel kuning yang ini kan masuk ke sini nih. Nah, ini kabel kuning ya. Nah, kabel kuning ini masuk ke atas, ke saklar ini, larinya ke saklar. Kabel kuning yang dari sini larinya ke saklar lampu ya. Nah, dari saklar lampu ini dicabang ada 2 kabel gitu guys ya. Dari yang tadi di sini, yang 1 kabel kuning ya, dicabang masuk ke sini ada 2 kabel. 2 kabel kuning ini untuk apa ya? Ini untuk input masuk kelistrikan ya, input kelistrikan. Nah, di sini ada 2 soket. Ada soket warna putih dan soket warna merah.
Jadi untuk soket warna putih ini untuk lampu depan ya, lampu utama depan. Sedangkan soket warna merah ini untuk soket ke lampu senja dan lampu belakang gitu guys. Jadi bisa didesain dari sini juga bisa. Jadi kalau didesain dari sini, ini nggak harus diputus dari sini ya, nggak harus diputus dari sini. Jadi harus kalau didesain dari sini, di sini diputus nih kabel kuning 2 ya, kabel kuning 2 diputus. Setelah diputus, yang masuk ke sana itu kabel kuning yang masuk ke sana dilakban, tapi dipisah ya, dilakban dipisah. Nah kabel kuning yang ini yang dari soket ini dihubungkan menjadi satu gitu ya, dijemper, dihubungkan menjadi satu, lalu ditambah kabelnya masuk ke sini dan dijemper ke keluaran kunci kontak yang hitam garis merah gitu guys. Dan apalagi ya, sebelum merubah arus AC ke DC bisa dipastikan dulu harus dipersiapkan perlampuan ya. Semua perlampuan itu diwajibkan menggunakan lampu LED. Kenapa menggunakan lampu LED? Jadi gini teman-teman, lampu bolham ini walaupun cahayanya redup tapi wattnya gede. Ini wattnya sekitar 35 watt nih, bisa dilihat ya. Mana sih? Nah 35 watt. Duh nggak kelihatan Pokoknya ini 35 watt ya. Nah. Ya 35 watt ya tuh. Jadi lampu bolham ini 35 watt. Jadi kalau udah arus DC, arusnya ngambil dari aki, terus lampunya wattnya gede, itu kurang stabil. Bukan kurang stabil, tapi bikin aki soak, bikin aki ngedrop gitu guys ya. Jadi ya buat apa gitu dirubah ke arus DC tapi masih pakai lampu bohlam gitu ya. Ya udah arus AC aja kalau mau pakai lampu bohlam gitu ya. Lampu standar bawaan motor mah gitu. Nah, kalau udah pakai lampu LED kenapa? Karena lampu LED ini walaupun cahayanya terang, ini lampu LED biasa ya yang 15 ribuan kalau gak salah. Jadi lampu LED ini wattnya cuma 8 watt guys. Dan lampu sen ini nggak sampai 5 watt ya, lampu sen jelly LED ini nggak sampai 5 watt. Tapi kalau lampu sen yang standar ini, nah lampu sen bohlam ini 10 watt. Jadi makan aki nanti ya. Jadi lampu sen ini udah DC ya, jalur lampu sen udah DC dari bawaan pabrik ya. Jadi kalau udah jadi kalau udah lampu utama dan lampu belakang di DC-in, terus lampu sen masih pakai standar, itu memakan aki. Jadi bakal redup ketika lampu sen dinyalain, lampu utama ikutan ngedip. Nah itulah ya, karena lampu sen masih pakai pakai yang 10 watt satunya. Jadi kalau ngesen kan otomatis 20 watt itu guys. Oke. Jadi bisa dipastikan dulu sebelum mau dirubah arus AC ke DC, perlu dipersiapkan perlampuan dan aki harus normal gitu ya. Oke. Dan kalau misalnya kurang normal, lampunya masih kurang stabil, bisa ditambah relay seperti ini ya. Nah, dan untuk pemasangan relay udah pernah saya kontenkan ya di video-video sebelumnya. Nah, dan di sini juga banyak ya relay saya. Ini ada relay lampu utama, ya. Lalu di sini ada relay untuk klakson. Dan di sini untuk relay lampu piu-piu ya, lampu piu-piu ala-ala biled ya. Dan di sini ada flasher. Flasher ini untuk apa? Untuk biar si lampu piu-piunya putus-putus ya, seperti ini nih contohnya. Nah ya, ini udah pernah saya kontenkan di video-video sebelumnya ya, ada, cek aja. Oke. Jadi kemungkinan seperti itulah ya untuk merubah arus AC ke DC. Jadi kalau mau ada pertanyaan lagi bisa di komentar atau ke TikTok saya aja, oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe cuy.